Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 231705110 kelas D. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai UAP saya. Nah, di sini kan NPM saya akhirnya atau digit terakhir adalah 5, jadi saya mendapatkan tema 3. Nah, di sini itu tema 3-nya itu yaitu prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Untuk deskripsi kasusnya sendiri, petani cabai itu seringkali kesulitan mengenali potensi serangan hama atau penyakit tanaman cabai dini. Gejalanya tuh seperti daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan melambat, menunjukkan kondisi tanaman. Tetapi maknanya sering ambigu atau tidak pasti. Sistem akan membantu petani dalam mendiagnosis kemungkinan serangan hama berdasarkan gejala yang muncul, dengan menggabungkan fungsi logik untuk menangani input yang samar dan sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar pertanian. Sistem itu dapat merekomendasikan tindakan seperti penyemprotan pestisida atau perawatan tambahan. Nah, di sini jadi studi kasusnya itu berjudul Sistem Pakar Diagnosa Potensi Serangan Hama Tanaman Cabai Menggunakan Logika Fuzzy. Untuk latar belakang permasalahannya, itu kan petani cabai seringkali mengalami kesulitan dalam mendeteksi serangan hama pada tahap awal. Gejala seperti perubahan warna daun, munculnya bintik, dan pertumbuhan tanaman yang melambat seringkali tidak langsung diartikan sebagai ancaman. Ketidakpastian ini menyebabkan keterlambatan penanganan yang berdampak pada kerugian hasil panen. Nah, tujuan dari sistem ini atau sistem pakar ini dirancang untuk membantu petani menganalisis gejala tidak pasti menggunakan logika Fuzzy, memprediksi potensi serangan hama berdasarkan 3 gejala utama, memberikan rekomendasi tindakan preventif berdasarkan tingkat potensi serangan. Nah, parameter yang dianalisis itu ada 3. Yang pertama, warna daun untuk mengindikasikan kondisi kesehatan daun. Yang kedua, jumlah bintik pada daun, itu untuk mengindikasikan keberadaan hama atau penyakit. Yang ketiga, kondisi pertumbuhan tanaman untuk menggambarkan seberapa optimal perkembangan tanaman. Nah, setiap parameter ini tuh dia memiliki nilai 0-10 dan dimodelkan dalam bentuk himpunan Fuzzy. Untuk hasil diagnosanya ini, sistem akan mengeluarkan hasil berupa skor potensi serangan, itu interval 0-100, dan rekomendasinya itu yang pertama ada rendah, dia intervalnya 0-39, yaitu tidak perlu tindakan khusus. Untuk potensi serangan sedang, itu interval 40-69, dia itu perlu pemantauan lanjut. Dan yang ketiga, itu tinggi atau potensi serangan tinggi, itu intervalnya 70-100 dan perlu penyemprotan pestisida segera. Nah, untuk aturan sistem atau rule base-nya ada 10 di sini. Yang pertama itu, jika daun hijau dan bintik sedikit dan pertumbuhan normal, maka potensi serangan rendah. Untuk yang kedua, jika daun kuning sedikit dan bintik sedikit dan pertumbuhannya normal, maka potensi serangan rendah. Untuk yang ketiga, jika daun kuning sedikit dan bintik sedang dan pertumbuhan sedikit terganggu, maka potensi serangan sedang. Yang keempat, jika daun kuning pekat dan bintik sedang dan pertumbuhan sedikit terganggu, maka potensi serangan sedang. Yang kelima, jika daun kuning pekat dan bintik banyak dan pertumbuhan terhambat, maka potensi serangan tinggi. Jika daun kuning sedikit dan bintik banyak dan pertumbuhan terhambat, maka potensi serangan tinggi. Yang ketujuh, jika daun kuning pekat dan bintik sedikit dan pertumbuhan terhambat, maka potensi serangan tinggi. Yang kedelapan, jika daun kuning sedikit dan bintik sedikit dan pertumbuhan terhambat, maka potensi serangan sedang. Yang kesembilan, jika daun kuning pekat dan bintik banyak dan pertumbuhan normal, maka potensi serangan sedang. Jika daun hijau dan bintik sedikit dan pertumbuhan terhambat, maka potensi serangan sedang. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah menginstal libraries Scikit Fuzzy-nya atau library Fuzzy-nya. Nah, kalau udah, kita bisa import library dulu. Nah, sini saya pakai 3 library. Ada NumPy, skFuzzy, dan Matplotlib PyPlot. Nah, yang NumPy ini kan seperti biasa untuk mengolah array dan tentang data numerik. Lalu Fuzzy-nya ini untuk logika Fuzzy, untuk fungsi keanggotaan dan diversifikasinya nanti. Lalu untuk Matplotlib PyPlot ini untuk visualisasi grafiknya dari fungsi keanggotaan dan hasil akhir dari fuzifikasinya ini.
Nah, setelah itu kita perlu mendefinisikan fungsi keanggotaan. Di sini ada linear up dan linear down. Linear up ini untuk grafik naiknya, linear down ini untuk turunnya. Nah, kalau yang full stream F ini dia untuk segitiga yang di tengah itu. Kalau misal contohnya nih, lanjut aja dulu deh. Jadi ini ada variabel untuk inputnya atau pendefinisian variabel fusinya. Ini ada daun, bintik, pertumbuhan, dan potensi. Nah, jadi untuk daun ini dia intervalnya itu atau range inputnya 0 sampai 10. Untuk daun hijau dia akan turun dari 0 sampai 4. Lalu daun kuning sedikit itu segitiga dari 2 sampai 7. Lalu daun kuning pekat ini dia akan naik dari 6 sampai 10. Untuk bintik itu dia juga range inputnya 0 sampai 10. Lalu untuk bintik sedikit ini dia akan turun 0 sampai 3. Bintik sedang itu dia segitiga dari 2 sampai 7. Bintik banyak dia akan naik dari 6 sampai 10. Untuk pertumbuhan itu dia juga range inputnya 0 sampai 10. Untuk pertumbuhan normal dia akan turun 0 sampai 4. Untuk pertumbuhan sedikit dia akan segitiga itu 3 sampai 7. Untuk pertumbuhan terhambat dia akan naik 6 sampai 10. Untuk potensi dia juga range-nya itu 0 sampai 10. Untuk potensi rendah dia akan turun 0 sampai 4. Potensi sedang segitiga 3 sampai 7 dan potensi tinggi dia akan naik 6 sampai 10. Nah, selanjutnya kita perlu membuat codingan input manual untuk dari penggunanya nanti. Jadi di sini ada pengguna itu dapat menginputkan 3, yaitu tingkat kekuningan daun, lalu jumlah bintik-bintik, lalu juga dengan kondisi pertumbuhannya. Dan di sini juga kita batasi range input dari penggunanya itu 1 sampai 10. Nah, selanjutnya itu fusifikasi. Fusifikasi ini untuk menghitung derajat keanggotaan dari masing-masing. Jadi kayak dari daun hijau, daun kuning sedikit, daun kuning pekat, bintik sedikit, bintik sedang, bintik banyak, pertumbuhan normal, pertumbuhan sedikit, dan pertumbuhan terhambat. Di sini itu pokoknya untuk menghitung masing-masing kayak nilai dari berapa sih kepekatan kuningnya ini gitu. Terus selanjutnya kita juga perlu masukkan rules-nya. Di sini kan kita tadi ada 10 rules. Dihitung menggunakan operasi fusinya itu menggunakan n minimum gitu. Untuk output fusi ini dia tuh menyimpan hasil dari masing-masing rule ini setelah dipetakan ke output gitu. Jadi dia nyimpan dulu di sini. Nah, kalau udah disimpan, nanti dia akan diagregasi atau digabungkan semua output fusi ini menggunakan OR max atau OR maksimalnya dari potensi-potensi ini tadi. Nah, setelah itu selanjutnya kita perlu membuat codingan untuk diversifikasi dan outputnya. Nah, di sini tuh jika agregasi tadi itu dijumlahkan itu 0, maka itu dia tidak ada aturan aktif dan silakan periksa kembali input Anda. Jadi itu kalau nggak ada yang memenuhi rule base ini, maka dia akan muncul output seperti ini. Nah, selain itu, diversifikasi ini kita hitung menggunakan metode titik tengah atau centroid. Nah, itu kan kita kan untuk hasilnya itu dia range-nya 1 sampai 10. Nah, di sini kita buat result-nya nanti itu jadinya 1 sampai 100. Jadi kita perlu membuat codingannya kayak gini. Jadi round result tadi itu dikali 10,2. Nah, jadi nanti range-nya itu dari 1 sampai 100. Lalu setelah itu ini untuk kondisi di mana nanti hasilnya itu kalau lebih dari sama dengan 70, dia akan direkomendasikan untuk menyemprot menggunakan pestisida segera. Lalu kalau yang lebih dari sama dengan 40, itu dia akan direkomendasikan untuk memantau tanaman lebih lanjut. Dan untuk selain itu atau 0 sampai 39 itu dia tidak perlu tindakan khusus outputnya. Nah, selanjutnya ini ada codingan visualisasi outputnya. Di sini tuh untuk visualisasi dari output dari keanggotaan dan juga hasilnya. Di sini itu untuk hasilnya. Nah, nanti ada buat nandain agregasinya gitu, kayak area hasil agregasinya. Terus habis itu nanti di sini buat
visualisasi keanggotaan tiap inputnya itu. Jadi kayak input daun, kita inputin berapa, nanti ada grafik visualisasinya, terus bintik-bintik juga, pertumbuhan juga. Nah, di sini ada contoh outputnya. Ini kan di sini nanti kita coba langsung aja kali ya. Coba kita running dulu. Misal untuk tingkat kekuningan daun kita pilih 7. Lalu ini kita pilih 8. Ini kita pilih 9. Nah, berdasarkan input tadi, jadi diagnosa serangan hamanya itu, skor potensi serangan hama itu kita dapat 82,38 dari 100. Nah, rekomendasinya itu kita perlu semprot pestisida segera. Nah, di sini ada contoh diagram outputnya. Nah, di sini ada membershipnya, lalu ada skor potensi serangan. Nah, kita kan dapat di 82,38. Di sini ada agregasinya, daerah hasil agregasinya. Nah, di sini ada visualisasi dari derajat keanggotaannya. Di sini ada warna daun. Itu kan tadi kita inputinnya 7. Jadi dia di sini. Lalu untuk jumlah bintik, kita kan jumlahnya ada 8. Jadi tingkatnya di 8. Jadi di sini. Dan untuk kondisi pertumbuhannya di sini. Di 9 itu di sini. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pakar ini membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dari waktu dan berbasis gejala. Terus dengan logika Fuzzy ini, sistem itu mampu menghadapi ketidakpastian data lapangan dan memberikan rekomendasi yang lebih realistis dan bertahap. Jadi harapannya itu petani itu bisa mencegah kerugian akibat keterlambatan penanganan hama. Jadi sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.